Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tepian Batang Vision. Kanal ini hadir sebagai pusat informasi utama terkait seluruh kegiatan pemerintahan desa Tepian Batang. Dari pembangunan jalan JOC hingga aksi cepat menangani warga yang membutuhkan, kami menghadirkan cerita inspiratif dari desa kita. Jangan lewatkan euforia nobar kemenangan Timnas Indonesia yang menyatukan kita semua. Tepian Batang Vision mengabadikan setiap langkah maju desa kita. Tetaplah bersama kami dan mari berkontribusi dalam membangun desa yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Kepala Desa Tepian Batang bersama konsultan dari pemerintah Kabupaten Pasir, Haji Madi, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembangunan jalan jaringan, operasional, dan cadangan, atau disingkat JOC, yang direncanakan untuk Desa Tepian Batang. Ada 3 titik yang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan jalan JOC, yaitu Jalan Meranti di depan Gardu PLN, serta 2 titik di Jalan Prijak, tepatnya di Gang Bersama dan Gang Demon. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan, kelayakan teknis, serta dampak proyek terhadap masyarakat setempat. Haji Jaludin, Kades Tepian Batang menegaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, serta mendorong perkembangan ekonomi lokal. Kami ingin memastikan proyek ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, ujar beliau saat meninjau salah satu titik lokasi. Konsultan dari Pemkab Pasir, Haji Madi, juga memberikan masukan terkait aspek teknis pembangunan serta kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam proses pengerjaan. Diharapkan proyek ini dapat segera direalisasikan demi mendukung pertumbuhan desa Tepian Batang. Kayak masih belum punya di dalam itu, di elok-elok itu banyak itu di dalam. Yap. Nah, kayaknya ada penunjuk jalannya itu, menunjukkan ini titiknya. Sudah dirintis belum nggak? Hah? Belum dirintis belum. Ada jalan. Sudah orang berhuma sudah di dalam. Oh iya. Nah, tinggal anak. Tiap hari apa yang ada anehnya Pak? Kayaknya kita perjanjian. Oke. Masyarakat desa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan, sehingga proyek ini benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Kita nyebut Bismillah paling tidak. Bismillah, karena Bismillah itu intinya pembukaan segala kan. Ya, sadat sama istighfar itu. Tapi mudah-mudahan ya semoga kalian Tuhan. Ya, terbuka kalian Tuhan. Model supaya sembuh seperti semula. Modelnya nongnya kan, model ingatan. Situasi tak biasa terjadi di kantor Desa Tepian Batang pada 2 Juni tahun 2025 ketika Bapak Wahyono, salah seorang warga desa yang juga selama ini bekerja sebagai wakar di kantor Desa Tepian Batang, tampak kebingungan dan kesulitan menjawab pertanyaan dengan jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa beliau mengalami gangguan ingatan yang cukup serius. Merespons kondisi ini dengan sigap, Kepala Desa Tepian Batang segera menghubungi petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Tanah Grogot untuk memastikan tindakan medis yang tepat dapat diberikan kepada Pak Wahyono sebelum kondisinya semakin memburuk. Pak Wahyono yang memiliki seorang anak bernama Murdian diketahui sudah lama mengalami gangguan kejiwaan sejak masih SMP. Akhirnya mendapat penanganan lebih lanjut. Dengan koordinasi cepat antara pemerintah desa dan tenaga medis, beliau bersama anaknya dirujuk ke Poli Jiwa RSUD Panglima, Sebaya, untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang lebih intensif. Kepala Desa Tepian Batang menegaskan bahwa perhatian terhadap kesehatan mental warga adalah bagian penting dalam membangun desa yang sehat dan sejahtera. Kami tidak ingin ada warga yang terlantar tanpa mendapatkan penanganan yang layak. Kesehatan baik fisik maupun mental adalah prioritas utama bagi kami di Desa Tepian Batang.
ujarnya. Saya hari ini datang ke ruang isolasi Pak Yono di Rumah Sakit Umum Panguragan Sebaya, di poli yang baru dibuka, yaitu poli jiwa. Beliau ini kita rujuk kemarin beserta dengan anak beliau Murdian, dirawat di sini. Hari ini Jumat 6 Juni 2025, dan kemarin kami rujuk dari desa untuk pengobatan selanjutnya. Inilah suasana, situasi dan kondisi di ruangan isolasi Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya. Nama beliau ini Murdian, yang biasa sehari-harinya ada di kantor desa, dan ini kita rawat. Masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap kondisi keluarga dan lingkungan sekitar, serta tidak ragu untuk melaporkan jika ada warga yang memerlukan bantuan medis atau psikologis. Kolaborasi antara pemerintah desa dan fasilitas kesehatan terus diperkuat demi memastikan kesejahteraan seluruh warga desa Tepian Batang. Suasana penuh semangat dan kebersamaan kembali terasa di halaman kantor desa Tepian Batang pada 5 Juni tahun 2025 saat warga berkumpul untuk menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan China. Acara nonton bareng ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus perayaan bagi masyarakat yang begitu antusias mendukung Garuda. Tak hanya sekadar menonton, warga dimanjakan dengan kopi dan makanan gratis yang semakin menambah kehangatan suasana. Sorak-sorai menggema saat Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Cina, membuat momen nobar ini semakin sempurna. Kades Tepian Batang Haji Jaludin turut berbaur bersama warga, menikmati pertandingan dengan penuh semangat. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tapi juga momen kebersamaan yang mempererat persaudaraan kita, ujar beliau. Kehilangan orang yang kita cintai adalah duka yang mendalam. Jangan biarkan aksi balapan liar merusak masa depan kita. Kita bisa mengubah keadaan ini. Mari kita jaga keselamatan bersama. Hentikan balapan liar demi masa depan yang lebih baik. Balapan liar telah merenggut beberapa korban jiwa. Sudah saatnya
kita bersama-sama menghentikan kegiatan yang berbahaya ini. Pihak Polsek, Polres, dan Babin Kamtibmas, serta Babinsa mengajak kita semua, khususnya warga desa tepian Batang, untuk berkoordinasi dan saling menghimbau. Jika Anda melihat aktivitas balapan liar, segera laporkan kepada pihak berwenang. Bersama kita bisa menghentikan tindakan berbahaya ini. Ini kami dari Polsek Cianjur dan Desa Tepian Batang menyampaikan himbauan untuk warga sekitarnya untuk tidak melakukan pada anak mudanya untuk balap liar, karena ditindakkan dan jangan dilakukan. Terima kasih. Kami Polsek Cianjur dan Desa dan Kades Desa Tepian Batang. Terima kasih. Demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, mari kita cegah dan hentikan balapan liar. Salam persatuan dari pemerintah desa Tepian Batang. Apabila ada kegiatan dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat atau adanya pungli di sekitar lingkungan desa Tepian Batang, jangan biarkan hal ini terjadi. Segera laporkan kepada kami. Hubungi hotline pengaduan di call center 110 Polres Pasar, atau laporkan melalui Babinsa Tepian Batang, Serka Agus Dewanto, di nomor 085247920575. Anda juga bisa menghubungi Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin SI, MN, di nomor 085215735053, atau Babin Kamtibmas Desa Tepian Batang, Brigpol Alvando Sembiring, di nomor 081257446472. Bersama, kita bisa menjaga Desa Tepian Batang tetap aman dan nyaman untuk semua.